Macam mana contoh cinta yang kuat kepada Allah? Kenapa dia bisa melakukannya? Karena cintanya begitu kuat. Itu pun yang bagusnya yang pertama aja. Kalau zikir di masjid, 5 subhanallah yang bagus. Ilahi Rabbi anta maulana subhanallah. 5-nya bagus tuh. Subhanallah, 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 subhanallah. Belakangnya banallah, 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 banallah. Kapan pula Allah jual ban? Balikkan pemahamannya. Itu orang berangkat haji modalnya 30 juta Pak, lain manasik haji. Kalau orang bangun masjid itu 1 miliar dananya. Itu ngumpulkannya sulit ke sana kemari. Kalau berangkat umroh dia 24 juta, cuman 11 hari berangkatnya. Sampai sana mereka kerja lagi. Kenapa dia bisa rindu dan puas melaksanakannya? Hari ini panitia sudah luar biasa dengan menyanyikan sebuah lagu yang diberi judul Cinta. Cinta itu bisa membuat manusia lupa akan segalanya. Maka cinta yang diharapkan adalah cinta kepada Allah. Mahabbah atau disebut dalam ilmu tasawuf kajian Al-Hikam Ibnu At-Tahillah As-Sakandari, Al-Mahabbatu fillah. Cintamu kepada Allah tidak boleh mengalahkan cinta kepada makhluk. Luar biasa. Yang pertama tentang cinta dulu. Setiap orang itu harus membangun rasa cintanya kepada Allah. Apabila cintanya semakin kuat kepada Allah, maka potensi kehidupannya akan semakin membaik. Acara malam hari ini merupakan salah satu usaha untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak diceritakan dan semakin banyak diidolakan, sehingga orang pun mengerti siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka rasa cintanya akan semakin kuat. Kalau orang bertambah rasa cintanya kepada nabinya, bertambah rasa cinta dengan agamanya, maka secara tidak langsung bertambahlah imannya, naik dengan sendirinya. Tapi kalau cintanya berkurang, cintanya luntur, maka bahayalah dia. Salah-salah agamanya itu hanya tinggal di KTP-nya saja. Apa agamanya? Islam. Tapi dia sendiri tidak mengerti apa Islam itu. Dia mengaku beriman kepada Allah, tapi dia sendiri tidak beriman akan hal itu. Ini disebabkan karena rasa cintanya telah berkurang. Saya mau kasih contoh sebelum nanti kita masukkan kajiannya. Macam mana contoh cinta yang kuat kepada Allah? Kita buat perumpamaan cinta dengan makhluk. Contoh ini. Ada 2 insan pengantin baru. Baru nikah 1 minggu. Mereka ini baru menikah, berumah tangga, baru seminggu pernikahannya. Utang teratak pun nggak ngerti dia, guru saya. Mamanya masih utang daging belum dibayar, dia nggak tahu. Tapi pernikahannya baru terjadi. Pakaiannya baru kali, pakai selop, wah tingginya segini. Tiba-tiba mereka pergi undangan. Karena musim hujan, jadi ada becek dekat pesta tadi. Istrinya yang cantik tadi terjatuh dalam becek. Belum sampai, yang laki langsung nangkap. Oh sayang. Pertanyaannya, kenapa dia bisa melakukannya? Karena cintanya kuat sama istrinya. Itulah menunjukkan cintanya kuat. Lakinya ini kurus badannya, macam Rizki inilah kurus dia sedikit. Istrinya gemuk,
Ketika dia tangkap sendirian, mau ditolongi orang, dia nggak mau. Dibantu, nggak usah Pak, biar saya sendiri aja. Wes, manggilnya pun bukan tanggung. Oh my love, mati lampu hilang slow. Wah, luar biasa. Oh my darling, nggak ada duit kepala pening. Wah, luar biasa. Kenapa dia bisa melakukannya? Karena cintanya begitu kuat. Saya kasih contoh lagi. Ada bapak nih namanya Wak Leman sama istrinya Wak Lemah. Wak Leman nih istrinya Wak Lemah. Umurnya istrinya 54 tahun, lakinya 58 tahun. Begitu undangan, jalan nggak gandengan. Udah cepat mau sedikit jalan. Tiba-tiba ada becek jatuh. Wak Lemah tadi tak ditangkap sama Leman, debam jatuh gitu. Udah jatuh bukan disayang lagi, kena marah pula lagi. Yang mata kau kemana? Memang ada otak kau memang. Kau pakai baju lama kali kau. Pikirlah kau pulang sana biar abang undangan sendiri. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena persen cintanya sudah berkurang. Saya kasih contoh dalam agamanya. Kalau kita ikut tahfiz Quran, tahfiz itu menghafal Quran. Kami juga ikut tahfiz. Jadi orang yang membaca menghafal Quran ini, satu juz itu 10 lembar. Dari mulai alif lam mim dzalikal kitab sampai walan tarda angkal yahudu, 10 lembar satu juz. Itu bisa selesai dia baca selama 27 menit satu juz. 10 lembar dengan bacaan yang indah dan menawan dia. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu kalau ada handphone hidup, dimatikan dulu handphonenya. Baru Qur'annya diletakkan dekat pipi seperti ini. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dia bisa baca terus tenang. Kenapa dia bisa melakukannya? Karena rasa cintanya kuat dengan agamanya. Tapi kalau persen cintanya sudah berkurang, satu lembar dia baca 7 kali nguapnya. Itu pun yang bagusnya yang pertama aja. Kalau zikir di masjid 5 subhanallah yang bagus. Ilahi Rabbi anta maulana subhanallah. 5-nya bagus tuh. Subhanallah, 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 subhanallah. Belakangnya banallah, 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 banallah. Kapan pula Allah jual ban? Satu. Bapak pernah ikut tahtim tahlil, mungkin sering tahtim tahlil. Bagian yang pendek sering bagus. Nas'aluka rahmatan lil alamin ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Asmaul husna. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Masih bagus. Masih bagus. Al-Wadudul Majidul. Masih bagus. Hal ankamul adlul latiful khabirul halimul azimul ghafurul syakurul aliyul kabir. Bagus. Pas giliran yang panjang nanti coba. Al-Wadudul Majidul Ba'ithul Syahidul Haqqul Wakilul Qawiyul Matinul Waliyul Hamidul Muhsil Mubadi'ul Mu'id. Jawab yang panjang. Namanya yang bagus. Al-Muhsitul Jami'ul Basir.
Mana ada basir kepiting situ. Kenapa dia begitu? Karena persen cintanya berkurang dari Allah. Contoh, kalau di wirid ada bacaan yang paling bagus. Ini bacaan yang afdal, Miftahul Jannah, pintu surga. Jadi orang-orang mukmin, orang beriman, nggak usah sanksi masuk neraka. Karena Allah tidak pernah kasih pintu neraka untuk kita. Kita dikasih Allah namanya pintu surga. Makanya tulis Allah Miftahul Jannah. Kunci surga itu adalah kalimat La ilaha illallah. Apa kalimatnya? La ilaha illallah. Itu dia pakai kode dia, Pak. Kalau orang tarikat Naqsabandiyah dia pakai kode. La ilaha itu tiada Tuhan selain Allah. Maka dia geser ke kiri, kanan, kemari. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Itu dia. Itu maka disuruh geleng kepala. Jadi kalau nggak ngerti nggak usah. Yang satu tadi lain dia. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Matanya ke atas macam orang kemasukan dia. La ilaha illallah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, karena cintanya sudah berkurang. Bangunlah rasa cintamu kepada Allah agar kau termimpi-mimpi dengan agama. Tapi kalau cintamu berkurang dari Allah dan Rasulnya, maka kau akan cepat melupakannya. Itulah cinta namanya. Paham? Dari cinta ini terbangunlah rasa khaufun, timbullah rasa takutmu kepada Allah. Maka ayat yang sunnah dibaca pada sembahyang Jumat itu adalah hal ataka hadithul khasyiyah. Ayat inilah yang paling dianjurkan sunnah para kitab. Ulama menganjurkan agar dibaca imam ketika pelaksanaan sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Kalian pernah dengar cerita yang sangat besar? Wujuhun yawma idzin khasyi'ah. Wajah manusia ketika itu tertunduk dan terhina. Amilatun nasibah. Sulit dan kepayahan. Tasla naran hamiyah. Melihat api yang bergejolak. Maka dengan ibadah itu mereka bisa meneteskan air mata. Kenapa? Rasa khaufnya terbangun dalam dirinya. Oleh ulama menyebut nama ini adalah rasa khaufun. Khauf itu artinya takut, timbul rasa takutnya kepada Allah. Di dalam agama ada namanya kalimat talqin kalau orang meninggal dunia. Kalau di sini masih ditalkinkan kan Pak orang mati. Pada kalimat talqin itu disebutkan wa annal mautal haq, kematian itu benar. Wa annal adzabul qabri haq, azab kubur itu benar. Wa anna su'ala munkari wa nakir haq, mungkar nakir itu benar. Wa anna yub'atsunal haq, hari berbangkit itu benar. Wa annal jannatu haq, surga itu benar. Wa annaru haq, dan neraka itu benar. Kenapa talqin ini disunahkan? Supaya orang itu mendengar, timbullah rasa takutnya dengan agamanya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, kalau sudah timbul rasa takut, ibadahnya akan bergerak dengan sendirinya. Kasih contoh. Masa benar Ustaz, orang yang takut itu ibadah nggak terasa? Kita contohkan dulu. Wak Lemah sama Wak Leman berangkat undangan. Naik kereta Supra X 125. Sampai di tempat undangan, hujan lebat. Belum lagi berhenti, macam ginilah, berhenti sikit, datang lakinya, Lemah, yuk cepat kita pulang.
hujan. Datang Wak Lemah bilang, tunggulah bang, hujan. Udah yuk aja. Laki Wak Lemah tadi ada gila-gilanya sedikit. Tekongannya aja 80, lurusnya berapa coba? Degas kereta, dia lupa. Pikirnya aspal Hamparan Perak udah tembus sampai sana, belum. Aspal Hamparan Perak baru siap sampai Pajak aja. Karena jalannya licin dari sini, dia tembak aja, hujan. Sampai Pajak dia lupa, jalan berlobang tertutup air. Ditembak aja, pup, telentang dua laki-laki. Laki bini telentang. Lemah terkilir kakinya, Wak Leman pincang kakinya. Saya bukan nyindir yang di depan ya. Besok pagi jam 7 Wak Leman pakai tongkat jalan. Ada anak muda lari pagi. Dari mana Wak? Kok pakai tongkat? Ada otak memang kau. Gak kau tengok kaki Wak sakit. Hah? Oh iyalah, karena anak muda ini segan, dia nggak bisa ngelombai. Kenapa Wak? Tadi malam jatuh. Wah, jalan pelan. Hati-hatilah Wak. Iya. Anak muda ini kan lari. Rupanya ada anjing menggali. Induknya 2 ekor, anaknya 4 ekor. Wah, anjing. Karena anak muda tuh gaya lari, anjing tuh pikirnya ngejar. Anak muda nih batuk, pikir anjingnya mbak, nggak kabar Wak Leman pakai tongkat di samping. Karena jalannya jauh, dikejar, induk 2, 4 kembang di belakang. Wah, Wak Leman yang pincang tadi lemparnya tongkatnya, lari sekencang-kencangnya. Kalah lari anak muda tadi, dibantai. Sampai di depan, marah anak muda tadi. Wak ini apanya? Nokoh aja Wak. Wak bilang kaki Wak sakit. Kok bisa Wak lari kencang? Emang nggak ada lah otakmu. Kalau sakit itu, kalau sudah takut, sakit tidak terasa. Balikkan pemahamannya. Itu orang berangkat haji, modalnya 30 juta Pak, lain manasik haji. Kalau orang bangun masjid itu 1 miliar dananya. Itu ngumpulkannya sulit ke sana kemari. Kalau berangkat umroh dia 24 juta, cuman 11 hari berangkatnya. Sampai sana mereka kerja lagi. Kenapa dia bisa rindu dan puas melaksanakannya? Karena dia bilang rasa takutnya kepada Allah. Itu sembahyang tarawih 2 fikih aja. Kalau mau ikut Muhammadiyah, fikihnya dari Siti Aisyah. Kata mereka, tarawih itu sunnahnya 8 rakaat 3 witirnya. Istri yang lain bilang Hafsah diriwayatkan oleh Umar, maka tarawih itu 20 rakaat 3 witir. Itu kalau orang sembarangan, sembahyang tarawih itu 8, imamnya panjang sikit aja, di belakang udah ngomel. Imam sembahyang tarawih lambat suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Makmum di belakang mulai mampus kita sekali. Wak nyenyeh pula jadi imam. Al-Fatihahnya aja 15 menit kok dia ini. Kali 8 rakaat 2 jam. Selama sembahyang dia berpikir gitu aja. Waladhdallin. Kan tengok dolnya panjang kali, mampus aku. Aku kalau BKM kalau dia ini cocoknya nggak usah datang lah aku tadi tang sembahyang. Betul, aku sumpah kan nggak usah datang lagi. Dan mampus banget Wak tadi. Kenapa dia bisa ngomel di belakang? Padahal yang dibaca surat bagus. Karena hatinya tidak ada rasa takutnya kepada Allah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, bangun rasa cintamu dan takutnya dengan Tuhanmu. Paham? Paham?